salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, di puasa yang ke-17 ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan rangkaian ibadah kita sebagai seorang hamba. Tentunya kita sangat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari segala hal rangkaian kegiatan ibadah yang telah kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ingin sekali kami sampaikan terima kasih banyak terhadap keluarga besar Zawiyah Indonesia yang sangat Zawiyah. Lebih kami aturkan syukuran katsira ila syekhi Kiai Haji Hilmi As-Sidqi, nafa'ana Allah bi ulumihi wa husni adabihi wa lutfihi. Insyaallah di dalam hari yang ke-17 di bulan Ramadan ini kami hanya sekedar mengingatkan kembali untuk mengevaluasi segala rangkaian ibadah yang telah kita lakukan, khususnya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Sengaja kami angkat tema agar puasa mampu menggugurkan dosa. Sebetulnya ini bukan hal yang baru, namun ini merupakan judul dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang perlu kita ketahui bahwa puasa yang telah kita jalani, insya Allah semoga itu diterima dan membawa dampak positif bagi kehidupan kita semua. Karena puasa itu memiliki tiga keutamaan utama, yaitu memiliki keutamaan mampu untuk tarbiyatun nafsi, untuk mendidik jiwa kita, kemudian mampu untuk sihiyah, mampu menyehatkan tubuh kita, dan yang ketiga adalah ijtimaiyah, yaitu sosial. Karena itu orang yang puasanya ini sukses ditunaikan, maka alangkah benarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam hadis sahih muttafaqun alaih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hal yang sangat menarik dalam hadis ini yang ketika kebanyakan orang menafsirkan atau menyampaikan bahwa ihtisaban itu adalah raja'an li thawabi lillahi ta'ala, atau mengharap pahala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang mengatakan juga bahwa ihtisaban ini adalah mengoreksi atau mengevaluasi segala rangkaian ibadah yang telah ditunaikan. Karena itu syarat utama memang orang yang beriman inilah nanti yang akan mendapat atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan surah yang ke-33 itu ayat yang ke-35. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati," sampai dengan nanti ketemu dengan potongan ayat was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadz-dzakirina a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang-orang yang puasanya benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu oleh Allah sudah disiapkan a'addalahum maghfirah. Allah siapkan ampunan khusus di dalam penunaian ibadah puasa yang dimaksudkan. Karena itu inilah hal yang terbesar yang kita harapkan dalam penunaian ibadah puasa, bukan hanya semata-mata ingin kita meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun salah satu misi dari berpuasa itu adalah walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yaitu agar kita mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mampu senantiasa bersyukur terhadap. Barangkali ini sudah menjadi rahasia umum bagi kita sebagai seorang yang beriman bahwa landasan pertama diwajibkannya orang untuk berpuasa itu adalah Quran surah yang kedua Al-Baqarah itu
Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan-jangan puasa yang kita tunaikan ini ternyata hanya mendapatkan lapar dan dahaga semata. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita semuanya, kalau kalian berpuasa, maka bukan hanya lisannya saja yang berpuasa, namun seluruh al-jawarih, seluruh anggota tubuhnya harus berpuasa. Tentunya bukan hanya dari hal-hal yang mampu membatalkan pada puasanya, melainkan menahan dan menjaga sebaik mungkin dari hal-hal yang mampu mengurangi terhadap nilai puasa itu sendiri. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kamin shaimin hadzuhu min siyami al-ju' wal. Itulah salah satu sindiran yang disampaikan oleh Nabi supaya kita lebih berhati-hati dalam penunaian ibadah puasa. Nah, kemudian setelah iman itu mampu kita capai, mampu kita raih, maka yang kedua itu adalah ihtisaban. Memang ihtisaban. Namun ada ulama yang menyampaikan ihtisaban itu adalah melalui dari introspeksi diri. Melakukan tafakur yang sangat banyak sekali apa yang telah Allah berikan. Ternyata dengan dia kemudian tidak makan, kemudian tidak minum, dia kemudian menjadi lemah. Nah, sehingga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan lisaimi farhatan, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Sehingga orang-orang yang berpuasa ketika sudah tiba waktunya untuk berbuka, maka dia akan gembira makan dan minum kembali, melainkan ia telah diberikan anugerah yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menunaikannya secara maksimal dan mampu menjaga seluruh anggota tubuhnya dengan optimal mungkin. Nah, itulah kira-kira yang harusnya kita ketahui, bahwa di dalam puasa itu mampu untuk memberikan energi pada dalam jiwa kita, sehingga kita itu senantiasa termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menyampaikan bahwa puasa itu asyamu nisfus sabri. Puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Bukan semata-mata orang itu sabar untuk menunaikan ibadah puasanya, melainkan sabarnya ini meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, yang kedua adalah as-sabru an maharimillah, kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Jadi pertama, memang orang yang berpuasa itu sabar dia dalam menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang nyata nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang telah kita ketahui, puasa itu merupakan amalan atau ibadah bagi kita semuanya sebagai orang yang beriman, yang akan dibalas khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang nantinya ibadahnya fokus pada melakukan ibadah puasa ini, surganya itu juga khusus. Inna fil jannati yuqalu lahu baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada surga khusus namanya ar-rayyan. Yang masuk ke dalam surga itu hanya orang-orang yang senantiasa berpuasa. Sedangkan orang yang tidak gemar untuk berpuasa, jadi dari sekian banyak itu yang ada, itu memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibocorkan oleh kita untuk mengintrospeksi diri. Kita mau silahkan, kalau mau puasa ya silahkan puasanya
Nah, inilah yang disampaikan di dalam kitab misalkan As-Siyamu fil Islam fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Karangannya Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Al-Qahtani. Dan beliau menyampaikan bahwa orang-orang yang berpuasa itu ya seyogyanya mereka harus introspeksi terhadap apa yang pernah ia lakukan. Bukan hanya semata-mata dia berpuasa, kemudian dia tidak makan dan tidak minum saja, kemudian maksiatnya masih jalan, kemudian perkataannya masih belum terarah, masih sering menyakiti orang lain, kemudian untuk ditahan. Nah, hal-hal yang seperti ini barangkali yang perlu kita perhatikan ulang. Karena itu mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyampaikan kepada orang-orang yang masih belum mampu untuk menikah itu disampaikan oleh Nabi, "Alaihi bisiyam fa innahu lahu wija." Karena dengan berpuasa itu menjadi tameng sebagaimana halnya tameng atau perisai dari ketika orang berperangan. Nah, maka orang-orang yang berpuasa itu dikiaskan melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nari wa suffidatis syayatin." Orang yang berpuasa itu kalau puasanya memang benar, maka hadis ini bisa dipahami dengan sederhana. Nah, mengapa orang yang berpuasa itu selalu muncul dalam jiwanya untuk melakukan kebaikan? Bahkan yang barangkali sebelum puasa itu melakukan hal yang sunnah, meninggalkan hal yang sunnah itu hal-hal yang biasa saja. Namun ketika datang bulan suci Ramadan, datang kewajiban untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, ketinggalan hal yang sunnah, dia bisa gelisah. Sepertinya sinyal di sini masih ini kurang baik karena kami berada di pertengahan pulau. Jadi koneksi internetnya lumayan agak susah. Jadi lanjut kembali ke yang tadi bahwa orang-orang yang menunaikan puasa dia harus mampu untuk menjaga seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang membuat puasanya itu menjadi batal atau membuat nilai-nilai ibadah puasanya itu menjadi berkurang. Karena itu sejumlah riwayat-riwayat yang menyatakan ya orang-orang yang berpuasa itu harus mematuhi etika-etika dalam berpuasa. Tentunya niat itu menjadi barometer utama dalam kesuksesan orang dalam menunaikan puasanya. Bahkan di antara sekian banyak etika itu, beliau menyampaikan juga harus mudawamah ala qiraatil Quran, harus senantiasa membaca Al-Quran. Atau juga ada yang mengatakan al-muhafadhu ala shalawatil khams, harus senantiasa menunaikan ibadah salat fardu yang 5 itu secara berjamaah. Tentunya hal yang seperti ini itu semata-mata supaya puasa yang kita tunaikan ini bernilai secara maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah kiasan-kiasan dari hadis yang disampaikan oleh Nabi tadi, tuftahu abwabul jannah. Di bulan suci Ramadan ini pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka secara luas-luasnya, dengan secara luas. Kemudian bunyi hadis berikutnya adalah wa tughlaqu abwabun nar. Pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Di dalam bahasa Arab ada aghlaqah yughliqu. Itu juga menutup. Ada yang kedua adalah ghallaqah yughalliqu. Kalau ghallaqa yughalliqu seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan istri Perdana Menteri itu, ketika beliau itu diajak untuk melakukan sesuatu yang menyimpang, maka apa yang dilakukan oleh istri Perdana Menteri, wa ghallaqatil abwaaba wa qalat saytalak. Si perempuan Perdana Menteri ini, istri Perdana Menteri, dia kemudian menutup pintunya dengan pelan-pelan sehingga tidak ada yang mendekat. Namun ketika hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, wa tughlaqu abwaabun nar, menggunakan aghlaqa yughliqu, maka ini memiliki arti, kata ulama, memiliki arti bahwa surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Ketika orang berpuasa masuk ke dalam surga itu ditutup secara rapat dan dengan seketika. Jadi ditutupnya bukan pelan-pelan. Jadi langsung seketika ditutup. Nah, sehingga orang-orang yang berpuasa dikiaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tughlaqu abwaabun nar. Pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Karena dorongan untuk melakukan kebaikan itu jauh lebih besar daripada dorongan untuk melakukan kemaksiatan. Sehingga kiasan dari hal itu semuanya disampaikan bahwa ya seakan-akan seolah-olah pintu neraka itu ditutup. Inilah kemudian yang membuat
polemik bagi masyarakat, banyak itu menyampaikan kenapa di bulan puasa ini orang-orang masih banyak yang melakukan tindak kriminal. Ada yang masih banyak melakukan kemungkaran, fahsya dan mungkar. Padahal katanya bunyi hadisnya sudah jelas seperti yang tadi. Idza jaa Ramadan tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa suffidatisy syayatin. Nah, barulah kita kemudian menyadari bahwa kita itu bisa menjawab polemik dari permasalahan yang ada dengan pemahaman bahwa hadis itu harus dipahami dengan ilmunya. Itu yang kedua, ada yang menyampaikan dengan penyampaian yang tadi, yaitu orang-orang yang berpuasa, keinginan untuk bermaksiat itu sangatlah minim. Karena dia sudah as-sabru an maharimillah. Dia sudah sabar dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun menjauhi hal-hal yang akan mengurangi terhadap nilai pahala itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah wasuffidati syayatin. Pintu neraka setelah ditutup, kemudian setan dibelenggu. Karena penyebab utama yang membuat orang itu terjerumus ke dalam kemaksiatan memang itu adalah nafsu, kemudian ada setan yang membuat was-was ke dalam jiwa kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, sehingga orang yang sudah termakan oleh rayuan setan, dia pasti akan terjerumus kepada lubang kehinaan, yaitu bisa jadi dia masuk kepada neraka yang telah Allah kecamkan, neraka yang telah Allah janjikan. Maka dari itu simpelnya, orang yang berpuasa itu ya senantiasa mereka harus menjaga betul-betul puasanya, sehingga dia bukan hanya menjalankan puasa tidak makan dan tidak minum saja, melainkan matanya juga harus berpuasa dari hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Kemudian telinganya diharamkan untuk mendengar hal-hal yang untuk didengar. Kemudian kakinya diharamkan untuk melangkah pada hal-hal yang bermaksiat. Sehingga jika hal ini semuanya kita telah penuhi, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semuanya mampu menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tentunya kata para ulama, malam takunil kabair. Selagi itu bukanlah dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa kecil ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebetulnya agama Islam itu agama yang mudah. Hanya kata Nabi ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Bahkan orang yang misalkan uzur syar'i, katakanlah misalkan dia bepergian musafir dengan jarak yang telah disepakati oleh para ulama, kemudian dia sakit, dia itu diperbolehkan. Sehingga bunyi ayatnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan dan kegampangan dalam menunaikan ibadah. Allah tidak ingin sama sekali tidak ingin memberatkan hambanya dalam menunaikan ibadah yang dimaksudkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun lagi-lagi hal yang memang harus kita kekang di dalam penunaian ibadah puasa ini adalah jiwa kita, adalah nafsu kita. Entah itu yang mengatakan, misalkan Al-Quran mengatakan nafsu itu ada 3, mutmainnah, kemudian ada nafsu lawamah, kemudian ada nafsu amarah bisu. Namun ketiga-tiganya ini merupakan nafsu yang harus kita drive. Nafsu yang kita harus kuasai sehingga semua hal-hal yang terdapat dalam jiwa kita ini semuanya mampu diarahkan pada hal-hal yang baik. Maka kemudian terakhir, karena di sini sudah jam 5:30, sebentar lagi ini kita ada program lanjutan. Maka sebagai penutup, orang-orang yang berpuasa itu memang di siang harinya dianjurkan untuk berpuasa, diwajibkan, dan malamnya juga disarankan, ditekankan untuk menunaikan qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sehingga simpelnya, sederhananya, orang yang berpuasa jika ia ingin sukses dalam menunaikan ibadah puasanya, dia harus mampu memantapkan keimanannya. Karena iman yang baik itu akan mampu untuk melakukan hal-hal kebaikan. Karena itu Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya misalkan Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunanihi wa ayyamihi, Nabi menyampaikan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik turun seperti halnya lift. Kadang dia naik, kadang dia turun. Nah, supaya kita naik maka yazidu bi ta'ah. Namun kalau iman kita lagi turun, maka berarti itu yazidu wa yanqusu bil ma'siyah. Bisa jadi kemungkinan besar, peluang besar imannya itu adalah sedang turun. Maka kata Nabi disampaikan sangat tegas, imannya harus dikuatkan.
Karena itu di dalam ayat tentang diwajibkannya berpuasa yang diseru pertama itu adalah imannya. Dan penggunaan harfun nidanya, huruf panggilannya itu sangat luar biasa menggunakan ya. Yaitu dalam kitab sorof, dalam ilmu kitab itu disampaikan linida il qarib, il mutawassid, il ba'id. Itu untuk memanggil yang dekat, yang jauh, dan yang pertengahan. Nah, seolah-olah Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang imannya masih dalam keadaan jauh. Hai orang-orang yang imannya masih dalam keadaan biasa-biasa saja. Atau bahkan hai orang-orang yang imannya telah memuncak, telah maksimal, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Hal itu semata-mata supaya nilai-nilai kebaikan yang ada dalam jiwanya itu kemudian meningkat dan mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Semoga kita semuanya hingga detik ini ibadah kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya ataupun yang wajib lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.